Selamat datang di Ditra Channel dengan berbagai cerita horor dan mistik. Pengalaman kemah di campground Ratu Boko. Jadi ini tuh kejadiannya pas aku masih SMA kelas 1. Aku lupa, mungkin sekitar tahun 2010 atau 2011. Kejadiannya pas aku lagi ikut kemah pramuka SMA di campground Ratu Boko. Pasti kalian semua tahu kan Candi Ratu Boko. Candi Ratu Boko ini pernah dijadiin lokasi syuting untuk film Keramat. Dan kalian juga pasti udah pada tahu lah julukan area Candi Ratu Boko ini apaan. Aku kebetulan pas kemah di sini. Jadi waktu itu kondisi mentalku emang lagi nggak baik. Ada masalah di sekolah dan aku lagi benar-benar sensitif sama hal-hal astral. Alhasil, biasanya nggak pernah lihat yang seliweran. Ini beneran tiap nyeliwer ada aja keliat. Awalnya kita sampai sana kisaran jam 10 pagi. Jalan ke Ratu Boko masih senang-senang tuh, masih hahaha. Sampai di lokasi, kita langsung pembagian area camp. Jadi, area campground di Ratu Boko itu ada di sebelah barat dari area restoran Ratu Boko. Di sana ada pendopo yang dipakai oleh panitia buat misahin campground cewek sama cowok. Area campground cewek posisinya lebih di atas. Campgroundnya naik bukit gitu. Akses ke campground cewek ada 2. Lewat pendopo panitia, sama lewat jalur setapak di pinggir tebing di utara area camp. Akhirnya kita selesai tuh bangun tenda. Terus berkegiatan lah kayak biasa. Cowok-cowok masih bisa ngumpet-ngumpet ke area cewek lewat jalan setapak ini. Tapi begitu malam tiba, jalan setapak yang menuju area cewek sama sekali nggak ada penerangan. Ternyata ini emang disengaja, biar nggak ada cowok nyelinap di area campground cewek. Habis Isya, kita ada upacara pembukaan, terus dilanjutin sama acara pensi dan api unggun. Acara api unggun ini ada di area lapangan depan restoran. Aku kebetulan duduk di bawah pohon beringin. Tiba-tiba, kayak ada sesuatu yang ngegelantung gitu. Pas aku lihat ke atas, udah ada kuntilanak yang duduk di atas pohon beringin. Entah itu rambut atau baju, aku nggak inget. Tapi yang pasti, ada yang ngegelantung sampai lantai, nyentuh-nyentuh kepala. Dia senyum-senyum sambil gendong anaknya. Aku ditanyain temanku, "Lihat apaan, Dim?" "Ah, enggak kok." Tapi kayaknya dia tahu aku lihat sesuatu. Akhirnya acara kelar. Kita semua balik ke camp. Di dalam camp, biasalah anak-anak cowok kadang gak pada tidur. Mereka interogasi aku. "Dim, ini kita aman kan kemah di sini?" "Iya, aman. Udah ada pagar bentuknya dom gede. Ini aja yang ngedobrak masuk banyak. Dan malamnya pas tidur, kebiasaan ngastral tak terkendali mulai jalan. Di area pintu masuk Ratu Boko ada semacam portal terang. Dari situlah tempat keluar masuknya makhluk astral yang arahnya ke Candi Ratu Boko. Hari kedua, malam harinya ada semacam acara kreativitas siswa per kelas buat bikin outfit dari selembar jarik batik tanpa dijahit. Dan aku jadi tumbal buat jadi model.
Acaranya habis isya, dan lagi-lagi lokasinya di area depan restoran. Habis maghrib, aku, temanku cewek yang jadi model, sama temanku satu yang styling kumpul di restoran bagian barat buat persiapan. Pertama kali masuk area teras, langsung ada pohon gede. Dan di situ udah ada pocong. Waktu itu aku langsung refleks istighfar. Di situ atmosfernya udah gak enak banget. Udaranya dingin, anginnya agak kenceng lagi. Selagi temanku yang cewek didandani, aku cuma duduk diam. Tiba-tiba kepalaku noleh ke kiri. Si pocong masih ada. Aku tahu dia gak ganggu, jadi aku masih biasa aja. Sampai akhirnya aku agak noleh ke belakang, ke pagar teras yang langsung batasan sama tebing. Di pinggir tebing itu udah ada cewek. Pegangan pagar, terus dia nangis. Nutupin wajahnya pakai tangan, dan pundaknya naik turun sesenggukan. Dia pakai dress selutut warna putih, pas tangannya diturunin dan mukanya diangkat. Wajahnya hancur. Dia angkat kaki ke atas pagar, terus loncat ke tebing. Di situ aku sempat shock. Terus tiba-tiba dia muncul lagi. Nangis lagi dan lompat lagi. Aku liatin terus sampai setelah dia loncat sampai 4 atau 5 kali. Baru aku sadar, kayaknya ini korban bunuh diri. Aku baru ingat, dulu zaman TPA pernah dikasih tahu kalau orang bunuh diri itu hukumannya ngulangin adegan dia bunuh diri terus-terusan sampai kiamat tiba. Tapi wallahualam ya. Bodohnya, udah tahu gitu, aku masih aja terus-terusan liatin dia. Sampai pada akhirnya aku gak tahu dia udah lompat ke berapa. Pas angkat kaki kanan ke atas pagar, dia berhenti sejenak. Gak lompat. Tiba-tiba dia nengok ke aku. Melotot dan langsung tatap-tatapan. Dan aku juga malah nantang natap dia. Sekitar 10 detikan lah. Begitu aku sadar, aku sudah melakukan kesalahan. Aku udah nantangin dia. Dia marah, dan dia tahu aku bisa lihat dia. Dia gak jadi lompat ke tebing. Kakinya diturunin, dia berdiri ngadep aku, dan kepalanya dimiringin. Aku masih gemeteran, deg-degan parah. Perlahan tapi pasti, pertahananku mulai runtuh. Aku diemin 3 menitan, pas ditengok, dia makin deket. Aku diemin lagi, dan aku tengok lagi, dia semakin deket. Aduh, ini gimana? Rasanya hampir nangis waktu itu. Terus, sampai akhirnya jarak dia tinggal 4 meteran dari aku. Aku tahu dia udah siap masuk. Itu pertama kalinya aku benturan energi sama makhluk yang gak suka gara-gara aku tantang. Dan dia masuk. Aku langsung nelpon bapak. Pak, ada yang mau masuk ke badanku. Aku harus gimana? Bapak nyuruh aku baca Al-Fatihah 7 kali, ayat kursi 7 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falak 7 kali, dan An-Nas 7 kali. Aku baca semua itu sambil gemeteran. Habis kelar baca itu, badanku enteng. Gemeteranku pun hilang. Si cewek tadi juga hilang. Tapi pengalamanku gak berhenti di sini malam itu. Jadi setelah kejadian itu,
Malamnya dengan tenang aku ikut keperagaan busana. Kalau nggak salah sekitar jam 9-an malam di malam yang sama. Biasalah, anak cowok kan paling nggak prepare kalau urusan kemah-kemahan gini. Lapar banget. Pas balik ke tenda nggak ada makanan. Temen ngomong, ke tenda cewek kelas kita aja. Si Alfi ibunya habis ngirim donat sama martabak. Wah, oke nih pikirku. Nah, tapi yang mau ke tenda cewek cuma aku. Dan gak mungkin lewat pendopo. Pasti gak boleh sama panitia. Dan jalan setapak di pinggir tebing bagian utara, gelap. Gak ada penerangan sama sekali. Dan akhirnya aku nekat lewat jalan tepi tebing yang gelap dengan modal senter doang. Tapi pas mendekati area pendopo, senter aku matiin. Tiba-tiba dari arah tebing, kedengeran suara gemeresek di semak-semak. Aku kaget dong. Terus otomatis lihat dan nyariin sumber suara di tebing. Pas nengok ke arah tebing, tiba-tiba aku lihat sesuatu dengan gerak yang cepet banget. Terus dia nunjukin diri. Ternyata dia wanita setengah ular. Bentuknya gak karuan mirip jenglot, tapi gede. Aku langsung lari dan gak lihat jalan itu batu atau tanah, atau ada ranting, aku gak peduli. Aku langsung lari ke tenda cewek. Sampai tenda cewek, makanan gak dapet, gak dikasih. Terus ada satu temanku namanya Afi, teman dari SMP. Dia ngasih aku pop mie kalau gak salah. Itu udah jam 10 malam. Kita makan di teras restoran. Terus kita makan di teras paling atas, yang masih ada atapnya. Si Afi duduk di kursi dekat pagar, menghadap ke teras dan tebing. Aku duduk di lantai, membelakangi teras dan tebing senderan ke pagar. Kita ngobrol-ngobrol gak jelas malam itu. Terus sampai akhirnya jam 11-an malam, Afi nerawang jauh lihat ke tebing. Aku agak mendongak lihat Afi. Diem, apapun yang terjadi, jangan noleh ke belakang. Loh, kenapa Vi? Udah, percaya aja. Aku tahu yang dimaksud Afi. Si cewek yang sore tadi mau masuk ke badanku. Dia berdiri pas di belakangku. Dalam hati, aku langsung doa baca apa aja. Dia masih di belakang. Vi, udah belum? Afi cuma menggelengkan kepala. Aku langsung keinget doa yang bapak suruh baca. Dan aku baca itu. Begitu aku kelar baca, dia langsung hilang. Dan si Afi ngasih kode. Dia ngangguk. Pertanda keadaan udah oke. Akhirnya kelar dari situ, aku buru-buru balik ke tenda. Dan sepanjang jalan setapak tepi tebing, dengar suara gemeresek, aku sekarang udah gak lihat lagi. Yang beneran bikin aku sampai shock di Ratu Boko ini, ketika badanku akan diambil alih oleh cewek itu.